Dan memang sebenarnya orang tidak sembarang melakukan ambil dalam pertemuan itu, ya. Yang boleh melakukan itu hanya yang punya hubungan keluarga, paman begitu atau tante, atau yang marganya itu memang bisa mengambil dari marga yang lain gitu. Jadi tidak sembarang orang bisa melakukan itu. Dan orang juga butuh pertimbangan yang maksudnya persiapan yang besar begitu sebelum melakukan praktek ini karena memang dendanya sangat tinggi, belisnya sangat tinggi. Tetapi saat ini dilakukan oleh siapapun gitu ya, dan kadang dengan sangat brutal begitu. Nah ini yang menurut saya sih sudah menyimpang dari apa yang dulunya terjadi. Nah tetapi menurut saya kendati pun demikian, tetap saja baik yang dulu maupun yang sekarang, menurut saya itu melecehkan tubuh perempuan karena lalu perempuan tidak memiliki otoritas terhadap dirinya sendiri bahkan terhadap tubuhnya gitu ya. Jadi itu semua menurut saya sih harus dihilangkan. Jadi kalau ada yang mengatakan oh, kita kembali aja pada makna yang dulu, saya tidak setuju karena yang dulu pun itu sudah melecehkan perempuan. Ya, walaupun dengan alasan demi hubungan keluarga dan lain sebagainya. Nah, kemudian sekarang itu dihaluskan istilah kawin tangkap dengan pelai ngandi. Padahal istilah pelai ngandi itu adalah bawa lari. Dan biasanya kawin pelai ngandi itu kalau dua sejoli ini saling mencintai gitu ya, bukan dalam yang sama dengan kawin tangkap itu, bukan, beda ya. Jadi saya akan menunjukkan nanti beberapa jenis dari perkawinan di Sumba ya. Jadi seharusnya budaya itu dikritisi karena konteks dan manusianya berubah, senantiasa dinamis gitu. Tapi kalau budaya dulu itu tetap saja dipraktekkan sekarang, jadinya kurang pas gitu ya. Jadi harusnya budaya itu juga ikut berubah. Nah, dalam buku dari Umbu Haramburu Kapita, itu Masyarakat Sumba dan Adat Istiadatnya, dia tulis tahun 76, itu dia menuliskan ada 9, ya, ada 9 jenis jenis perkawinan di dalam budaya Sumba. Nah, jadi ada dibagi dua, satu dengan cara meminang dan satunya dengan cara tidak meminang. Tetapi dari 9 cara jenis perkawinan ini hanya 3 yang dilakukan karena saling mencintai. Jadi yang 7 itu dilakukan ya tidak ada rasa cinta di antara mereka. Ya, jadi karena itu prakteknya memang lalu bersifat memaksa gitu ya, memaksa, kawin paksa bisa dikatakan demikian. Itu yang terjadi. Kemudian jadi hanya 7 3 yang berdasarkan cinta. Nah karena itu menurut saya jenis yang 7 itu memang harus dihapuskan ya, dan tidak boleh lagi dilakukan kalau memang masih dipraktekkan saat ini. Nah, pertanyaannya adalah mengapa jenis perkawinan seperti ini dilakukan dulunya. Jadi sebelum kita mengkritisi atau menghapus, kita perlu tahu dulu alasannya dulu itu seperti apa. Yang pertama adalah dulu itu urusan perkawinan adalah urusan orang tua, ya, keluarga besar atau marga, klan, ya. Orang tualah yang menentukan atau mencarikan jodoh bagi anak-anak mereka. Masalah cinta itu tidak penting. Karena cinta bisa datang kemudian, itu pun kalau datang. Kalau tidak datang, ya dijalani saja gitu sebagai tanda ketaatan kepada adat dan budaya. Nah, mengapa itu dilakukan? Ini memang berkaitan dengan tujuan perkawinan. Yang pertama, perkawinan itu tujuannya adalah prokreasi, bukan rekreasi. Ya, jadi untuk menghasilkan keturunan yang akan melayani dewa atau marapu. Ya. Yang kedua, memelihara hubungan kekeluargaan. Jadi perkawinan itu adalah perkawinan antara anak laki-laki dari tante dan anak perempuan dari ayah gitu ya. Jadi itu yang dianggap sebagai perkawinan yang ideal. Dan yang berikutnya adalah karena masalah harta warisan. Jadi supaya harta warisan itu tidak jatuh kepada orang lain, keluarga lain, maka yang ideal adalah anak tante atau anak om gitu ya. Itu yang diharapkan dalam budaya Sumba. Yang berikutnya adalah mempertahankan posisi. Dalam budaya Sumba itu ada kalangan hamba, orang merdeka, dan bangsawan. Jadi supaya mempertahankan posisi, maka perkawinan itu harus dilakukan di strata yang sama. Jadi tidak boleh yang di bawah gitu ya. Itu yang
menjadi alasan kenapa dijodohkan. Kemudian memperluas pengaruh dan kuasa. Nah, ini khusus untuk bangsawan. Kemudian supaya mereka saling menolong di antara suami istri, jadi poligami gitu ya, dan juga untuk tenaga kerja. Jadi banyak istri, ya juga banyak anak, banyak tenaga kerja gitu. Kemudian karena perempuan itu atau keluarga perempuan tidak setuju, maka dilakukanlah sistem seperti itu, 9 jenis perkawinan tadi itu. Tapi di sini harga diri perempuan itu tidak diperhatikan dan juga superioritas dari laki-laki. Untuk dampaknya jelas dampak itu sangat berat untuk perempuan karena memang perempuan seringkali tidak dipedulikan. Jadi keluarga lah yang berurusan dengan semua ada, tetapi suara perempuan tidak pernah didengarkan, diabaikan, gitu ya, di dalam peristiwa-peristiwa ini, secara khusus di dalam peristiwa kawin tangkap, gitu. Nah, kawin tangkap ini sebenarnya itu menimbulkan trauma kepada kaum perempuan Sumba. Bukan saja ketika mereka mengalami kawin tangkap, tetapi jauh sebelum mereka mengalami kawin tangkap pun kami ini sudah mengalami trauma gitu ya. Trauma jangan-jangan kami juga ditangkap begitu. Ya, jadi ini bisa dibayangkan bagaimana itu menjadi sebuah teror bagi perempuan di sana. Dan juga ketika peristiwa itu terjadi, ya peristiwa itu terjadi, bagaimana tubuh perempuan itu dipegang, ditangkap, apa ya, dipukul juga. Jadi ada keluarga perempuan yang kalau anak perempuannya tidak mau, itu dipukul, ya, dimarahi dan dipukul, ya. Dan juga ada yang diikat kakinya, gitu ya, diperkosa malam harinya, dan itu memang sangat-sangat melecehkan perempuan. Dan juga dampak selanjutnya adalah kekerasan dalam keluarga. Karena memang dasarnya tidak ada cinta, maka dalam keluarga itu juga seringkali terjadi kekerasan di dalam keluarga. Dan perempuan harus patuh menerima saja apa yang dilakukan oleh suaminya. Nah, ini secara singkat yang saya lakukan. Nah, kemudian saya masuk di dalam pendampingan pastoral bagi korban dan pelaku. Budaya patriarki telah menempatkan laki-laki pada posisi yang memiliki kuasa, termasuk berkuasa atas tubuh perempuan, sementara perempuan berada pada posisi lemah dan tidak berdaya untuk melawan. Kondisi ini membuat kehidupan kaum perempuan semakin terpuruk karena mengalami pelecehan secara fisik, psikis, dan seksual. Semua masalah itu membekas dalam ingatan kaum perempuan dan menjadi pengalaman traumatis bagi mereka yang sulit terlupakan bila tidak disembuhkan. Walaupun tingkat trauma itu tidak sama pada semua perempuan. Perempuan menjadi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap penyakit kejiwaan yang bisa berupa histeris, depresi, trauma, dan gangguan kejiwaan. Mungkin ada yang sampai gila juga karena tidak tahan menghadapi hal tersebut. Nah, kendati demikian, tekanan-tekanan yang telah menimbulkan trauma dan luka batin yang berkepanjangan pada perempuan jarang sekali mendapat perhatian, baik itu dari pemerintah, dari gereja, maupun dari masyarakat. Para korban sebenarnya butuh ruang dan tempat yang aman untuk mengutarakan apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Yang dimaksud dengan korban di sini bukan hanya mereka yang mengalaminya langsung, begitu ya, atau yang kemudian jadi menikah dengan orang yang pelakunya, tetapi juga dengan mereka yang kemudian berhasil membebaskan diri. Contoh dari saudara Katie tadi, gitu ya. Jadi menurut saya mereka semua ini mengalami trauma. Tetapi dalam kenyataan tidak ada yang mengajak mereka bicara dan mereka harus merasakannya seorang diri. Mereka itu sebenarnya butuh didengarkan. Pendamping dapat memperlihatkan perhatiannya pada perempuan itu sendiri sehingga sebagai korban dan pada apa yang mereka butuhkan. Kawin tangkap telah menghasilkan trauma dan trauma itu didefinisikan sebagai luka jiwa, ya, luka jiwa dan fisik, ya. Jadi jiwanya yang luka tetapi mempengaruhi juga fisik dan seluruh kehidupannya, ya. Jadi trauma psikis, ya, dan ini seringkali menimbulkan ketakutan yang intensif, ketidakberdayaan, kehilangan kontrol dan ancaman terhadap kehidupannya. Dan trauma ini menjangkiti mental dari korban, ya. Jadi bukan fisiknya tetapi mentalnya yang kena. Tetapi karena manusia itu holistik, maka kalau mentalnya kena, maka juga fisiknya juga akan ikut kena, gitu ya, karena dia satu kesatuan begitu, tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi trauma ini juga akan bisa disebabkan oleh luka fisik, ya,
bisa juga oleh tindakan yang tidak langsung fisik tapi melukai psikis seseorang. Nah, dengan demikian trauma melukai pikiran orang, mempengaruhi emosinya secara negatif dan menyiksa secara berkelanjutan. Karena itu proses penyembuhannya itu butuh waktu yang lama. Jadi dia bisa dampaknya kepada kognitif, emosional, fisik maupun perilaku. Nah, bagaimana cara trauma healingnya adalah saya menganjurkan yang pertama itu penyembuhan ingatan dengan cara mengingat kembali. Itu salah satu metode yang bisa kita lakukan, menyembuhkan dengan cara mengingat kembali. Jadi korbannya diminta untuk menceritakan kembali kisahnya atau kita kembali ke tempat, berkunjung kembali ke tempat peristiwa itu terjadi, lalu terjadi semacam rekam ulang terhadap peristiwa itu, dan dengan cara seperti itu, maka dia akan mengalami penyembuhan. Memang metode ini seringkali ditolak, karena seolah-olah kita membuka luka lama, sesuatu yang sangat menyiksa kehidupan kita yang bagi banyak orang ingin melupakannya, tetapi lalu kita minta dia untuk menceritakan kembali. Nah, banyak orang korban yang berusaha untuk melupakannya, ya. Padahal sebenarnya ketika kita berusaha untuk melupakannya, pada saat itu juga sebenarnya membangkitkan ingatan kita kembali kepada peristiwa itu, ya. Jadi mengingat dan melupakan sebenarnya tidak perlu dipertentangkan, gitu ya. Jadi ketika kita mengingat itu juga bisa menjadi satu upaya penyembuhan, ya, menceritakan kembali apa yang pernah dialami. Dan pada saat itu lalu diupayakan rekonsiliasi, pendamaian dengan pelakunya. Kalau perlu pelakunya juga dihadirkan. Jadi ada banyak orang yang mengatakan, ya kalau pelakunya sudah dihukum itu sudah selesai masalahnya. Sebenarnya tidak, ya. Pemberian hukuman pada pelaku adalah masalah legal, ya, institusi, tetapi pengampunan, pemulihan trauma bagi korban adalah masalah personal. Jadi proses peradilan kendati memberikan sumbangan yang penting dalam proses pemulihan trauma, tetap saja bahwa yang menjadi fokus di situ adalah pelaku dan bukan korban. Karena itu menurut saya sih penting agar siapa saja yang terlibat dalam praktek itu juga dihadirkan, ya, dihadirkan dan kemudian saling menceritakan apa yang mereka pikirkan di situ. Memang ada orang yang mengatakan ya waktu akan menyembuhkan, tetapi waktu juga bisa berbahaya. Jadi kalau kita membiarkan korban dan beranggapan bahwa nanti seiring dengan waktu dia akan sembuh sendiri, tidak, ya. Karena waktu itu juga bisa menimbulkan luka yang dalam pada diri seseorang. Bu Asnat, halo? Ya, Bu Asnat, bisa tolong persingkat ya, karena. Oke. Yang kedua dengan storytelling. Storytelling bisa dengan kelompok sebaya, dengan yang sama-sama jadi korban. Lalu kita bisa bertemu di sana, saling bercerita satu dengan yang lain, dan yang lain itu bisa berusaha untuk mendengarkan tanpa menyela begitu. Jadi punya kesempatan untuk bercerita gitu ya. Karena di dalam pendampingan pastoral, ketika seseorang berusaha untuk bercerita, mengeluarkan suaranya, itu langkah awal seseorang itu mendapatkan penyembuhan. Ya, jadi banyak orang yang stres saat ini karena memang tidak didengarkan. Ya, jadi semakin terpuruk di dalam persoalan mereka karena mereka tidak diberikan kesempatan untuk bicara dan juga untuk didengarkan. Jadi dengan storytelling bisa menyembuhkan, gitu ya. Nah, yang lain juga sharing bersama. Sharing bersama ini bisa juga dengan menggunakan apa-apa yang ada di dalam budaya kita. Jadi misalnya kalau di Sumba itu kita bisa menggunakan menenun, kegiatan menenun itu sebagai wadah untuk penyembuhan. Jadi di dalam menenun itu kan ada motif yang dibuat di situ ya. Motif itu kita buat secara khusus gitu, lalu itu yang menjadi alat untuk bercerita satu dengan yang lain. Di dalam motif Sumba itu ada gambar laki-laki yang ada penisnya di situ, lalu namanya itu yang namanya itu ya. Lupa saya, itu gambarnya gambar laki-laki, penisnya, lalu ada kalajengking di penis itu yang menggigit penis. Nah itu bisa kita minta kaum perempuan untuk menafsirkan kembali motif itu. Bagi laki-laki, kalajengking itu memberikan magic gitu ya, kekuatan kepada laki-laki melalui penisnya. Tetapi bagi perempuan bisa ditafsirkan ulang sebagai kebiri,
terhadap kekuasaan laki-laki yang disimbolkan melalui penisnya. Itu bisa salah satu. Saya pernah membahas tentang hal ini. Nah, yang lain adalah dengan cara melalui lukisan atau meditasi dan macam-macam, itu bisa kita gunakan untuk penyembuhan trauma atau trauma healing gitu. Nah, kemudian ini yang terakhir, menurut saya bukan hanya korban yang didampingi secara pastoral, tetapi juga pelaku. Karena pelaku juga adalah korban dari budaya, baik budaya Sumba maupun budaya patriarki. Ya, jadi mereka mengikuti saja budaya yang ada tanpa kritis. Jadi harus mendefinisikan ulang tentang budaya dan juga tentang budaya patriarki itu sendiri, maskulinitas dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah kepada masyarakat. Masyarakat harus diedukasi tentang budaya itu supaya kritis mana yang positif yang masih dipertahankan dan mana yang tidak. Kita bisa menggunakan mimbar atau kegiatan PA ibadah untuk membahas tema-tema yang berkaitan dengan budaya dan perempuan misalnya, ya, kesetaraan gender dan juga tentang perkawinan. Nah, itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Asnat untuk penjelasannya, cukup sangat baik, bahkan mencerahkan kita sekalian tentang bagaimana bersikap terhadap pelaku kawin tangkap dan analisa-analisa yang Ibu Asnat lakukan melalui materi yang sudah disampaikan. Terima kasih Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara akan masuk ke dalam sesi pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya highlight. Nah, terima kasih Kak Iren juga sudah dibantu untuk menampilkan pertanyaan. Yang pertama dari Pak Alex, apa program dan bagaimana strategi gereja dalam mengatasi persoalan ini? Perlu langkah strategis dari sinode. Terganggu. Saya membacakan pertanyaan saja yang sudah saya rangkum. Yang pertama ini ditujukan kepada Ibu Pendeta Asnat dan juga Ibu Pendeta Aprisa. Pertanyaan dari Ibu Dian dan Ibu Pendeta Rian Enohai. Nah, ini tadi Ibu Pendeta Asnat sempat menyinggung mengenai gereja yang memberkati pernikahan dari korban kawin tangkap. Nah, ada pertanyaan, apa alasan gereja memberkati pernikahan yang hasil dari kawin tangkap ini? Lalu apakah proses pendampingan dan penggembalaan yang dilakukan juga sama dengan proses yang berlaku bagi pasangan yang menikah karena saling mencintai? Itu pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua disampaikan oleh Yohana Defrita dan Eki Andung. Bagaimana lembaga adat dan lembaga gereja berusaha untuk menghentikan kekerasan ini? Itu yang kedua. Lalu ada tadi pertanyaan yang ketiga dari Ibu Endang Koli. Apakah budaya ini bisa dihilangkan? Ini juga harapan kita bersama supaya budaya ini dihilangkan. Apakah budaya ini bisa dihilangkan dan juga kalau dikaitkan dengan sistem kasta di Sumba, mungkinkah budaya ini bisa dihilangkan? Itu dulu pertanyaan, 3 pertanyaan untuk Ibu Asnat dan Ibu Aprisa. Ibu Aprisa duluan. Silakan Bu Aprisa. Ya, terima kasih Kak Esther. Untuk pertanyaan pertama tadi, apakah gereja melakukan pemberkatan dan apakah mekanismenya sama seperti yang bukan melakukan praktik kawin tangkap? Iya, kenyataannya, faktanya bahwa gereja melakukan pemberkatan perkawinan bagi orang-orang yang melakukan praktik tersebut. Kita harus dengan besar hati untuk mengakui hal itu. Dan apa upaya gereja? Ketika kejadian ini secara khusus, ada satu upaya yang telah dilakukan secara nyata terkait dengan kejadian tanggal 16 Juni yang lalu. Seorang pendeta, karena itu adalah pelaku dan korban adalah jemaatnya, dia menolak untuk melakukan pelayanan. Karena di daerah-daerah tertentu itu nanti setelah 3 hari korban ada di rumah pelaku itu ada pelayanan. Nah, oleh karena itu ada seorang pendeta yang dia tidak menolak, dia menolak dan tidak melakukan pelayanan di rumah pelaku.
Kemudian itu upaya gereja yang sudah dilakukan ya terkait dengan kasus ini. Kalau upaya gereja yang bagaimana gereja mendengarkan suara korban seperti tadi yang saya katakan ya, bahwa kita seharusnya tidak ada lagi pembiaran terhadap praktik kawin tangkap ini. Kawin tangkap atau apapun yang kita namakan sekarang ya dengan kejadian-kejadian yang terjadi ini. Bagaimana kita mengedukasi warga jemaat. Saya secara pribadi saya tinggal di Sumba Timur. Tapi saya karena concern saya dengan isu ini, dan ada juga jemaat kami yang jemaat tempat pelayanan kami itu yang tidak semuanya orang Sumba Timur, tapi juga dari daerah kabupaten lain yang merupakan lokus kejadian. Saya terus membawa ini dalam khotbah, entah itu khotbah minggu atau di bulan keluarga ataupun juga pada ibadah komisi perempuan. Itu yang kami lakukan, yang saya lakukan secara pribadi. Kemudian tadi pertanyaan, apakah budaya ini bisa dihilangkan? Apakah praktik kawin tangkap ini yang berkedok budaya ini bisa dihilangkan? Ya, saya kira kita bisa menghilangkan. Kita harus kritis melihat ini. Seperti saya setuju sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Asnat. Beliau menulis tentang Piti Maranggang yang ada di Sumba Timur. Ambil dalam pertemuan itu tadi dikatakan ya. Bahwa ini menjadi, kita harus kritis karena dari dulu dan sampai sekarang pun tetap menimbulkan korban. Yang paling banyak yang dialami oleh perempuan. Oleh karena itu dengan pertama mengubah dulu paradigma berpikir, karena mungkin bagi orang lain ini hal yang biasa, bagi yang sudah biasa melakukan ini hal yang biasa. Oleh karena itu paradigma ini harus diubah sehingga perlahan-lahan saat ini memang dengan beberapa hal yang sudah dilakukan ya, baik oleh Pemda Sumba Tengah, oleh GKS, beberapa saat yang lalu, waktu tanggal 30 Juni itu sudah ada penandatanganan nota kesepahaman antara GKS juga lembaga-lembaga adat, kemudian ada antara tokoh pemuda, tokoh yang mewakili LSM, tokoh perempuan dan seterusnya, termasuk pemerintah di Sumba Tengah sudah menandatangani nota kesepahaman terkait dengan menolak praktik ini. Nah, kemarin juga ketika tanggal kemarin ya, tepat kemarin ini, tanggal 2 Juli itu juga sudah ada. Ini cara-cara untuk sebagai pintu masuk sehingga tidak ada lagi praktik ini. Dan kalaupun terjadi sudah bisa langsung ditindak secara hukum. Ini saya kira hal yang sudah dilakukan dan lokus kejadian ini tadi dikatakan bukan hanya di Sumba Tengah, bisa juga dari data yang pernah yang lalu kami bawakan terjadi di Sumba Barat Daya. Bahkan terjadi testimoni ada juga testimoni dari korban yang mengatakan ini juga terjadi di Sumba Barat. Dalam dalam penelitian saya juga awalnya itu di Sumba Barat. Begitu. Jadi 3 lokus ini terjadi. Bahkan dari Ibu Asnat menemukan bahwa praktik ini terjadi di Sumba Timur. Jadi kita harus besar hati mengakui bahwa ini telah terjadi di tempat kita. Tidak mudah memang, tapi ini bukan bermaksud untuk menelanjangi diri kita, menelanjangi GKS. Tidak, tapi ketika kita melihat, kita harus berbesar hati kalau kita melihat bahwa praktik ini sudah mengarah kepada kejahatan kemanusiaan. Saya jujur tadi dengan apa yang menjadi kesaksian dari saudari kita ya, kita semua ya, kita melihat ya bagaimana narasi itu begitu kelam dan butuh kebesaran hati dan bertahun-tahun untuk bisa mengungkapkan. Itu hal yang tidak mudah. Nah, berangkat dari ini suara subaltern, berangkat dari inilah bagaimana kita bersama-sama. Tidak hanya gereja saya kira, masyarakat juga perlu perubahan berpikir, pemerintah juga perlu. Dan dengan hal-hal yang sudah dilakukan dalam beberapa hari terakhir, melibatkan pemerintah dan seterusnya, ada secerca harapan agar praktik ini tidak lagi dilanjutkan. Saya kira ini dulu dari saya, Kak Esther. Ya, terima kasih Kak Prisa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada Bu Asnat untuk juga menjawab pertanyaan yang sama. Silakan Ibu. Ya, pertanyaannya apa alasan gereja itu memberkati? Karena begini, selama ini gereja memang merasa tidak punya wewenang berkaitan dengan budaya, ya. Itu yang saya wawancara yang lalu ketika menulis tentang kawin tangkap ini. Jadi pada umumnya gereja itu mengikuti masyarakat gitu. Jadi kalau adatnya udah beres, itu gereja tinggal melaksanakan perkawinan gitu ya. Dan sebenarnya ini bukan hanya di masalah kawin tangkap. Di masalah yang lain juga misalnya masalah belis. Itu gereja kadang tidak berani untuk campur tangan di dalam budaya.
Jadi kalau pihak keluarga merasa tidak boleh menikah gereja sebelum adat selesai, itu gereja juga nggak bisa bertindak gitu. Walaupun memang pernah yang lalu itu mengatakan, ya kita mendahulukan yang ringan, yang berat itu dikemudiankan. Artinya berkati dulu pernikahannya, urusan adat belakangan. Tapi itu juga kadang nggak jalan di masyarakat itu ya. Jadi sama juga dengan hal ini. Jadi sepanjang dari dulu sampai termasuk juga saya ketika saya menulis, Aprisa juga menulis, itu gereja belum bertindak apa-apa. Ya, sehubungan dengan kawin tangkap. Kita itu baru heboh ketika saya memposting kawin tangkap tahun 2019 yang lalu. Baru kita rame-rame heboh tentang kawin tangkap. Gitu. Tapi sebelumnya gereja tenang-tenang saja. Jadi saya bukan mau mempermalukan seperti Aprisa tadi, mempermalukan gereja, tetapi ini fakta kita, gitu ya. Jadi gereja ikut saja, kalau sudah selesai adatnya dia memberkati. Apakah ada pendampingan pastoral di sana? Saya yakin tidak ada. Tidak ada. Dalam arti pendampingan pastoral untuk korban, gitu ya. Mungkin pendampingan pastoralnya hanya pada bagaimana menjadi suami istri nanti. Ya seperti yang dilakukan oleh gereja-gereja yang lain. Atau teknisnya saja. Tapi apakah dia juga mendengarkan suara korban, mendampingi korban? Itu sama sekali tidak ada. Ya. Tidak ada. Jadi kalau sudah bayar belis, istilahnya udah beres, nggak ada masalah, ya korban pun tenang-tenang saja gitu. Tapi melupakan bahwa itu sebenarnya trauma yang sangat luar biasa bagi perempuan. Dan mereka tidak pernah diajak bicara oleh siapapun. Gereja, keluarga, masyarakat, oleh siapapun tidak pernah diajak bicara. Ya. Jadi alasannya seringkali mengatakan, dulu mereka juga aman-aman, kawin dijodohkan aman-aman, kenapa sekarang jadi persoalan gitu. Padahal dulu dengan sekarang kan beda. Tujuannya pun berbeda. Tetapi diberlakukan secara sama. Nah, bagaimana apakah ini bisa dihentikan? Menurut saya juga bukan hanya dihentikan, harus dihentikan. Karena sangat melecehkan perempuan. Perempuan itu tidak ada harganya apa-apa. Dia tidak punya otoritas atas tubuhnya sendiri. Orang lain yang mengkondisikan, yang mengatur tubuhnya. Padahal tubuh itu adalah milik perempuan. Jadi saya setuju sekali kalau ini dihilangkan. Bahkan budaya yang lain yang sudah tidak relevan juga dihilangkan. Nah, masalahnya kadang orang Sumba itu lebih taat pada adat daripada pada Tuhan. Ya, jadi lebih baik tidak bertuhan daripada tidak beradat, gitu ya. Bahkan kadang adat itu dilihat sebagai yang turun langsung dari Tuhan, sehingga dipertahankan kuat-kuat begitu. Ya, walaupun itu sangat merugikan, negatif. Saya bukan hanya kritik kawin tangkap. Adat yang lain pun saya kritik, tapi apa kata orang? Oh, karena dia sudah pendidikan tinggi, lama tinggal di Jawa, lalu dia tidak tahu lagi adat Sumba, gitu. Seringkali begitu kata-katanya. Gitu. Padahal adat itu sudah nggak relevan, gitu ya, merugikan orang lain, begitu. Ya, jadi kalau kita kritik adat itu lalu dianggap kita tidak berbudaya. Nah, ini yang harusnya diubah. Ya. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Asnat untuk jawaban, respon atas pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang saya pikir ini juga membutuhkan jawaban dari saudari kita, Kak Keti. Ada pertanyaan dari Ingriani. Apakah ada gangguan psikologi atas peristiwa kawin tangkap ini dan bagaimana cara menanganinya? Ini nanti akan disampaikan, saya meminta jawaban dari respon dari Kak Keti, lalu kemudian nanti bisa Ibu Asnat dan Ibu Aprisa juga menambahkan bagaimana cara mendampingi korban-korban dari kawin tangkap ini. Saya kesempatan yang pertama saya berikan dulu kepada Kak Keti. Silakan Kak Keti. Baik, terima kasih. Mohon diulangi pertanyaan Kakak. Apakah ada gangguan psikologi dari peristiwa kawin tangkap ini atau bagaimana pengalaman Kak Keti selama ini, entah pengalaman traumatis dan seterusnya terkait dengan peristiwa kawin tangkap yang sudah dialami, apa yang dirasakan, itu yang menjadi baik pertanyaan. Kakak, saya mengalami gangguan psikologi sampai sekarang seperti yang saya sudah ceritakan tadi. Saat saya melihat pemberitaan tentang kejadian-kejadian yang seperti video-video viral yang terjadi kemarin, saya merasa bahwa saya langsung teringat akan kejadian yang menimpa saya begitu. Terus kalau saya jalan di tempat umum
dan melihat keramaian, itu seolah-olah mereka itu ada menunggu saya begitu. Jadi kadang di situ psikologi saya terganggu begitu. Terus di dalam saya menjalani rumah tangga saya karena peristiwa yang saya alami, saya merasa macam saya takut berbuat sesuatu yang salah di dalam rumah tangga yang saya sedang jalani karena peristiwa yang yang terjadi yang saya alami itu macam mengganggu sekali. Jadi saya macam takut sekali untuk berbuat salah di dalam menjalankan rumah tangga saya karena peristiwa yang saya alami di tahun yang telah saya lewati begitu. Mungkin itu yang salah satu menjadi beban psikologi buat saya, dan cara saya untuk mengatasinya dengan banyak, dan saya terus berdoa sama Tuhan untuk saya tetap diberikan kekuatan dan tetap butuh dukungan. Kadang saya ceritakan saya tetap menceritakan kejadian yang saya alami di siapa saja. Kalau yang lalu awal-awalnya itu saya takut untuk menceritakan apa yang saya alami karena saya takut nanti orang beranggapan apa begitu. Tapi semakin ke sini mungkin itu juga yang dikatakan oleh Ibu Pendeta Asna tadi, kita harus tetap terbuka, yang menjadi salah satu sumber untuk penyembuhan dari sakit yang kita alami. Dan itu yang saya lakukan selama ini. Saya menceritakan siapa saja yang menanyakan tentang kejadian yang saya alami, saya selalu menceritakan kepada teman-teman, kepada ini. Pokoknya ada yang tanya, saya tetap memberikan cerita. Terus saya tetap memohon juga kalau ketemu vikaris, ketemu pendeta, bahkan teman-teman yang saya tahu mereka bisa mendukung saya dalam doa agar karena kejadian yang saya alami, saya meminta mereka untuk mendoakan saya. Ada banyak vikaris, ada banyak pendeta yang selalu saya minta untuk saya didukung dalam doa. Terima kasih untuk jawaban dan sharing yang diberikan kepada kita sekalian. Semua teman-teman di pesan chat mengirimkan pelukan virtual untuk Aketi sebagai dukungan, dan sama-sama kami berjuang memelukmu dari jauh supaya tetap Terima kasih banyak. Dan kami berharap bisa pulih dari keadaan ini juga, untuk kisah ini bisa menolong perempuan-perempuan lain yang menjadi korban, bahkan supaya kita berharap bahwa kasus kawin tangkap ini tidak akan terjadi lagi di Sumba. Terima kasih. Ibu Asnat dan Ibu Aprisa, nanti respon atas pertanyaan ini akan diberikan kemudian. Saya mau memberi kesempatan dulu kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang tadi sudah mengangkat tangan dan mau bertanya. Yang pertama ada Kak Sonya dari Kompas, lalu yang kedua ada Saudara Noldi Deru, lalu yang ketiga ada Ibu Katrin, yang keempat ada Romo Mateus, dan kemudian ada Bu Kamila. Saya berikan kesempatan yang pertama kepada Kak Sonya dulu, silakan langsung pertanyaan, lalu nanti akan ya, silakan Kak Sonya. Makasih, suaraku kedengaran Kak? Kedengaran Kak, jelas. Oke, selamat siang semuanya. Salam sehat selalu di masa pandemi COVID menjelang era new normal katanya. Normalnya kita nggak tahu kapan yang benar normalnya, tapi tidak menghalangi diskusi tentang kawin tangkap. Yang pertama, saya senang sekali, Keti, akhirnya kamu pick up secara terbuka. Meskipun kemarin saya tahu berat bagi kamu untuk bicara, tapi terima kasih kamu juga berani sehingga saya bisa tulis untuk pengalaman dan situasi yang kamu alami. Tetap semangat, Kat. Banyak yang mendukung kamu, aku hanya bisa bilang itu, jangan menyerah lah, hidup harus jalan terus. Oke, saya tidak akan bertanya kepada Keti, saya akan bertanya kepada Ibu Asnat.
Saya senang sekali tadi paparan tadi itu menjadi bahan tulisan saya juga. Yang pertama tadi Ibu Asmat bilang bahwa akui saja soal kawin tangkap. Itu saya suka sekali karena ketika saya menuliskan itu, saya tahu persis banyak orang yang tidak suka. Bahkan mungkin di grup media sosial, dalam tanda petik juga saya ikut dibully. Katanya wartawan juga perlu pencerahan karena menulis tentang kawin tangkap. Itu kira-kira mengapa ya, Bu Asmat? Maksudnya? Apa ya? Saya ingin tanya itu mengapa orang masyarakat semuanya di Sumba, bahkan maaf kalau ada pemerintah yang ikut dalam webinar di sini atau mengikuti secara langsung. Kenapa mereka sangat kuat dan tidak mau mengakui itu, bahkan malu dalam tanda petik. Jelas-jelas kan itu terjadi. Apa yang ditestimonikan oleh pendeta Aprisa itu fakta dan tidak bisa dibohongi. Tapi kok saya saja ketika wawancara dibilang bahwa itu bukan kawin tangkap, itu nggak benar. Bahkan banyak penolakan. Pendeta Ibu Asma tuh memandangnya itu tadi meskipun tadi bilang harusnya jangan begitu. Itu lebih karena apa ya? Semua orang memilih semacam dalam tanda petik sepakat untuk tidak mengakui itu. Ya meskipun pendeta Aprisa pasti mengakui lah karena mengungkap itu. Tapi mayoritas itu tidak mengakui. Lalu langkah apa yang harus dilakukan Bu Asmat supaya ini orang juga harus berani terbuka, akuilah secara jujur kalau memang itu ternyata praktek itu terjadi. Jadi saya juga sebagai wartawan nggak bingung gitu ya kalau di satu sisi menolak peristiwa itu terjadi. Oke. Yang kedua Bu Asmat dan tapi juga dengan Kak Aprisa. Tadi dibilang gereja tidak berani, gereja tenang-tenang saja. Dalam salah satu kasus, tidak perlu kita sebutkan secara vulgar namanya, salah satu korban penyintas itu kan adalah ketua pemuda gereja bahkan Bu Asmat. Ya. Tapi dia ditinggal. Bayangkan dia ditangkap pada saat baru habis menyelesaikan tugas pelayanan di gereja. Dia ditangkap itu loh Bu Asmat. Habis acara Paskah. Tapi gereja dia bilang di mana gereja? Gereja nggak hadir menolong dia sehingga dia harus melarikan diri sendirian. Tidak pernah dia dengar kata, saya juga bingung ya, kok diam aja ya, ada ketua pemudanya hilang sampai 2 minggu nggak dicari ya. Itu yang saya agak mengganggu batin saya itu Bu Asmat. Nah terus gimana kalau, apa harapan, pertanyaan saya, harapan kita kepada gereja lalu seperti apa? Kalau lembaga adat sih mungkin, kemarin saya wawancara salah satu kepala adat, dia bilang, lembaga adat sebetulnya banyak yang vakum, banyak yang tidak hidup. Nah sekarang kalau gereja terus begitu, Bu Asmat, kita harus mendorongnya seperti apa? Perlukah harus sampai pada tingkat sinode, sampai PGI yang harus menggerakkan, atau bagaimana? Supaya ini gereja juga ikut bertindak. Nah, Pendeta Aprisa, pertanyaan saya yang terakhir. Setelah kesepakatan kemarin, katanya ada kesepakatan. Saya hanya menonton lewat Zoom. Setelah ada kesepakatan yang ditandatangani oleh 4 bupati dan gubernur, menurut Pendeta Aprisa, apakah ini sebuah langkah yang awal atau masih panjangkah perjalanan yang akan dilakukan untuk merombak, mendobrak terhadap praktik kawin tangkap? Lalu apa harapan sesungguhnya, langkah konkret apa lagi setelah kesepakatan yang terjadi kemarin dengan hadirnya Bu Menteri? Meskipun saya yakin kehadiran Bu Menteri itu pasti membawa pengaruh, tetapi kan itu baru awal. Apalagi Bu Asmat bilang kawin tangkap hanya salah satu. Oh ya, sekalian saya mau kasih tahu. Saya baru wawancara seorang korban Bu Asmat, tapi ini bukan kawin tangkap menurut saya. Menurut saya ini perbudakan seksual. 5 tahun dinikahi dijadikan istri kelima seorang anak-anak, dan ini anak-anak. Itu gila menurut saya. Ternyata praktik-praktik budaya itu mengerikan sekali. Kawin tangkap saya sepakat hanya salah satu peristiwa yang merendahkan martabat perempuan. Tapi masih banyak lagi. Menurut Bu Asmat, apakah kasus-kasus di luar kawin tangkap itu juga
harus segera kita buka dan supaya terjadi perubahan kalau memang adat itu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sonya untuk respon dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Saya rasa sudah dicatat ya. Kita lanjut kepada penanya yang kedua. Saudara Nurdi, silakan. Siap. Ya. Jelas suara kan? Jelas sekali, silakan. Oke. Baik, terima kasih buat Ibu Pendeta yang sudah menyampaikan beberapa materi tadi. Saya sempat ikut diskusi dalam rapat terbuka di tanggal 30 di Anakalang itu, Ibu. Dengan beberapa pemerintah daerah Sumba Tengah dan Ketua DPR dan Bupati juga sempat ikut dengan kami dari GMKI dan Perwati juga, semua elemen masyarakat yang ada di sana, Ibu. Ya, di sini hadirnya kawin tangkap itu merupakan bahwa ini pelecehan terhadap perempuan. Ya, dalam artian di tahun 60-an, 80-an itu memang adanya yang kawin lari, tapi tidak ada indikasi kekerasan terhadap perempuan. Tapi sekarang di tahun 2020, di tahun 2019 juga kemarin ada indikasi. Berarti bahwa ini kita harus menolak praktik kawin tangkap yang langgar HAM manusia. Artinya bahwa di sini memang kalau perkawinan disahkan, tapi di segi hukumnya dia dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 itu tentang perkawinan itu di pasal 13 sahnya perkawinan ketika semua keturunan si perempuan atau laki-laki menyetujui. Tapi di segi lain bahwa laki-laki dengan perempuan menyetujui, tapi orang tua pun dari sebelah pihak atau keturunannya tidak menyetujui, berarti perkawinan itu tidak sah. Itu di segi hukum mempunyai kekuatan kalau memang kita menolak kawin tangkap. Yang pertama, ada kemarin di tanggal 16 Juni itu, Ibu, bahwa ini perempuan sudah memiliki anak di sekitar umur berapa bulan itu, Ibu. Tapi dengan dipaksa untuk menentukan pasangannya siapa. Dalam artian ini sudah ada indikasi bahwa kita melanggar HAM. Artian ini kita harus melihat dalam jangka panjangnya dia bahwa pemerintah daerah, DPR pun di Sumba Tengah, walaupun di semua di lingkup Sumba, bahwa harus memperhatikan praktek-praktek seperti ini. Dalam artian bahwa adanya munculnya peraturan daerah mengenai penghapusan kawin tangkap. Jangka pendeknya, kita harus melihat bahwa kesehatan dan kesehatan pikiran, fisik perempuan juga kita harus melihat itu, Ibu. Artinya bahwa semua elemen yang ada dalam masyarakat harus mendukung bahwa ini praktek yang tidak manusiawi. Itu yang harus kita tekankan sekarang, bahwa dimanapun kita berada, bahwa kita harus mengimplementasikan nilai-nilai luhur budaya kita, luhur nasional, rasa solidaritas kita, bahwa praktek yang seperti itu tidak terjadi lagi di tanah Marapu ini. Begitu, Ibu. Kira-kira hanya itu saja yang saya ingin pertanyakan, bahwa kita semua masyarakat harus hadir di sini, Ibu. Dalam artian bahwa menyikapi hal-hal yang tidak manusiawi. Dalam artian kita lahir dari ibu kok kita harus begini, itu yang harus kita tanamkan di diri kita masing-masing, Ibu. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Shalom. Terima kasih, Shalom, Saudara Nurdi. Terima kasih untuk saya rasa lebih banyak responnya, membutuhkan tanggapan nanti. Yang berikut, saya beri kesempatan kepada Ibu Katrin. Ibu Katrin, masih ada? Maaf, saya menggunakan akunnya. Bunga, silakan. Ya, dari saya terima kasih untuk kesempatannya, Kakak Vikaris Esther. Ya, kita berjumpa di webinar sebagai adik kakak kandung ya. Sebagai laki-laki Sumba yang tidak ada di Sumba, saya melihat memang praktik kawin tangkap ini turut mempengaruhi emosi saya, terkhususnya karena banyak pihak melihat bahwa Sumba ini kok seperti itu. Karena kita tahu bersama bahwa suatu peradaban itu ditentukan oleh budaya juga begitu. Dan orang mengatakan, "Oh, Sumba terbelakang sekali." Dan itu turut menyakiti hati saya juga ketika banyak teman-teman saya yang melihat kawin tangkap ini dan mengatakan seperti itu, ya orang-orang di luar Sumba. Pertanyaan saya sederhana sekali.
apakah memang kawin tangkap ini budaya kita gitu? Saya mau bertanya kepada narasumber, mungkin bukan kepada Kak Keti, karena Kak Keti, saya bertanya kepada narasumber yang lain, apakah memang ini budaya kita gitu? Ataukah hanya kebiasaan segelintir orang yang dilakukan secara terus-menerus dan akhirnya menjadi budaya begitu? Akhirnya diakui gitu sebagai budaya, padahal ini tidak semua orang melakukan itu begitu. Saya perlu mau bertanya tentang itu dulu, karena kalau memang ini budaya, toh kenapa kami tidak mengenal itu gitu loh? Tidak yang oh ada kasus setiap saat gitu. Tapi memang ini perlu saya pertanyakan ulang, apakah ini memang budaya atau hanya kebiasaan segelintir orang saja? Itu yang pertama. Yang kedua, ketakutan saya yang terkait dengan terkait dengan bahasa-bahasa seperti tadi, ada ketakutan saya bahwa ke depannya saya tidak mau mengakui identitas saya sebagai orang Sumba lagi. Kenapa? Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kami akan dianggap sebagai orang yang terbelakang, apalagi sebagai laki-laki. Kalian barbar sekali menangkap perempuan di tengah jalan gitu. Bagi saya memang harus ada yang perlu diperjelas ulang di sini. Harus ada yang perlu dikaji secara lebih mendalam terkait kawin tangkap ini. Sehingga jangan sampai stigma-stigma itu pun melekat terlalu jauh dan akhirnya malah melihat kita sebagai kaum-kaum primitif begitu. Nah itu mungkin dari saya kembalikan. Terima kasih banyak kepada Kakak Fikaris. Ya, terima kasih Yaser untuk pertanyaan yang sudah diberikan. Kita ke penanya nomor 4, Romo Matius. Silakan Romo. Di-unmute dulu Romo speakernya. Mohon di-unmute dulu speakernya. Oke, ya. Silakan. Dengar suara A. Baik, selamat sore semuanya ya. Saya Romo Matius Mali. Selamat sore Romo. Saya dari Fakultas Teologi Sanata Dharma, temannya Bu Asnat, dan saya sangat senang bahwa saya diundang untuk juga ikut, dan saya sangat terkesan. Saya orang Sumba. Saya dari Kodi. Dan saya mau mengakui bahwa praktek kawin paksa kayak gini itu adalah praktek yang ada dari ujung Sumba sampai ujung Sumba. Mau dari Kodi, dari Waijewa, Lora, Anakalang, sampai Sumba Timur ada. Dan itu menandakan bahwa memang budaya kita masih budaya primitif. Dan saya mau bilang pada Bu Asnat dan Bu Aprisia, kita mengakui bahwa kita masih primitif. Tidak usahlah kita tutup-tutupi, jangan bilang bahwa memang kita mengakui kita masih primitif, di mana superioritas laki-laki itu mendominasi kehidupan, termasuk juga tubuh perempuan, termasuk juga tentang seksual itu. Misalnya kami di Kodi, kalau anak perempuan lahir itu apa yang diagungkan? Langsung dikatakan, oh nanti kamu siap kandang ya, anakmu nanti akan mendatangkan hewan. Jadi tubuh perempuan sudah langsung dihubungkan dengan belis lah, dengan hewan yang ada, dengan macam-macam. Lalu membuat perempuan juga langsung merasa bahwa nanti kalau dia besar, dia siap kawin, dan keluarga yang menentukan perkawinan itu, lalu menjadi dia tidak bisa lagi untuk otonomi terhadap dirinya sendiri, atas tubuhnya sendiri. Jadi memang bagi saya budaya patriarkal itu memang sangat kuat dalam kehidupan kita yang boleh kita bilang masih primitif. Saya dengan bangga mengakui, walaupun saya sebagai dosen di Fakultas Teologi, saya juga akan mengatakan yang sama. Bahwa Sumba mungkin juga, bahkan saya kadang-kadang juga bilang kita semua yang dari Indonesia Timur ini masih hidup dalam primitif, karena kita betul-betul dalam relasi dengan perempuan itu relasi yang primitif, sama seperti kalau kita mau tinjau dari segi teologi, dari kitab Kejadian, kisah anaknya Yakub, Dina itu kan dia keluar jalan di luar, dia diperkosa, lalu apa jalan solusinya? Tukar dengan hewan begitu ya. Jadi betul-betul kita
harus dengan rendah hati mengakui bahwa kita masih ada dalam tahap macam ini. Nah, tentu apa yang kita lakukan? Kita tentu tidak meratapi nasib kita yang demikian. Bagi saya adalah saya setuju apa yang dilakukan oleh Bu Asnat dan kawan-kawan untuk pendampingan pastoral, tetapi lebih-lebih bagi saya adalah mesti juga membangun sebuah sekolah hidup atas masyarakat Sumba. Yang saya maksudkan adalah bahwa pendidikan mesti dimajukan. Kalau boleh sharing, kami di dalam gereja Katolik tidak menerima misalnya perkawinan paksa, karena orang harus, kalau misalnya dia datang untuk menikah, harus isi penyelidikan kanonik. Jadi harus ditanya ini itu gitu ya, termasuk juga di dalam kebebasan. Kalau tidak ditemukan kebebasan, lalu tidak diberkati pernikahannya, berarti ada unsur paksaan di dalamnya. Nah, pendidikan-pendidikan macam ini bagi saya perlu kita lakukan, dan bagi saya GKS tidak boleh merasa berjalan sendirian. Mari bergandengan tangan menurut saya dengan gereja Katolik atau gereja-gereja yang lain, termasuk juga dengan tua-tua adat. Di Sumba itu tidak ada lembaga adat menurut saya, yang ada adalah tua-tua adat, dia yang menentukan. Nah, kalau itu kita gandeng, lalu kita bisa membuat memutus mata rantai ini. Saya sepakat untuk mengatakan kawin paksa tidak boleh ada lagi, tidak boleh lagi gitu ya. Dan kita mendesak pemerintah juga untuk mengambil tindakan tegas kalau ada kawin paksa, masukkan dia sebagai KDRT dan atau kekerasan terhadap perempuan dan masukkan di penjara. Saya sangat setuju tindakan-tindakan yang radikal macam begitu, yang keras, supaya orang menjadi sadar. Karena saya berteori, kita bangsa primitif, suku primitif, karena itu juga pendekatan masih sedikit lebih tegas, supaya mereka menjadi mata terbuka dan lalu bisa berubah. Mungkin itu dulu tanggapan saya, dan terima kasih banyak atas Bu Asnat yang memberikan pencerahan, Aprisia, dan Mbak Kety. I love you. Terima kasih Romo untuk respon yang diberikan. Kita lanjut ke penanya berikut, Bu Carmila. Silakan, Ya, Ibu. terima kasih. Saya memang sangat prihatin dengan isu ini, dan tadi saya juga sangat senang karena teman-teman juga sangat respect, bahkan di seluruh Indonesia banyak yang respect terhadap ini dan berjuang untuk kebijakan perda dan sebagainya ya. Tapi saya sebagai pendamping saat ini saya ingin concern ke korban ya. Saya karena pendamping korban. Nah, bagaimana kesadaran dari para korban itu akan kebutuhan layanan pendampingan, karena kalau tadi saya dengar dari Kety itu ada trauma yang sangat dalam, tapi mungkin saja tidak, apakah sudah sama seperti Kety atau masih banyak yang memang masih takut gitu untuk mengungkap ini karena mungkin situasi. Nah, kemudian akses mereka kepada layanan di Sumba seperti apa? Dan lembaga layanan di Sumba itu seberapa banyak atau yang mampu memberikan pendampingan yang holistik. Tadi Bu Asnat sempat mengungkapkan layanan-layanan yang bisa dilakukan gitu, dan ini menurut saya perlu layanan yang holistik. Artinya mungkin dari mulai kami bilang itu emosi rilis, artinya rilis begitu ya, kemudian sampai the counseling, bahkan mungkin terapi. Nah, seberapa banyak di Sumba supaya kita mungkin bisa menyampaikan kepada teman-teman yang mengalami ini bahwa di Sumba itu ada akses dan bagaimana supaya memudahkan mereka tidak menyimpan dan tambah sakit. Itu aja sih, karena saya sebagai pendamping sangat concern ke bidang ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ibu mungkin Ibu Aprisa juga ya, selain ke Ibu Asnat, Ibu Aprisa juga. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Carmila. Para penanya tadi sudah memberikan respon dan pertanyaan. Lalu saya beri kesempatan kepada para narasumber kita untuk memberi respon. Yang pertama kepada Ibu Asnat dulu. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Jadi memang tadi dari Helen ya, Bu Helen ya, dari Kompas ya.
Sonya. Sonya, ya. Jadi menurut saya sih, saya tidak malu untuk mengakui Saya bahwa juga Helen, Ibu, nggak apa-apa. Helen juga nggak apa-apa. ya. Jadi bagi saya tidak malu untuk mengakui bahwa itu bagian dari budaya Sumba. Karena faktanya memang begitu. Jadi kemarin saya sempat ngomong juga dengan teman-teman di Sumba yang mengatakan ini bukan budaya Sumba. Saya bilang tunjukkan data bahwa itu bukan budaya Sumba. Nah, di saya ada dari catatan Kapita itu dari 76. Dan juga jauh sebelum itu sudah banyak dilakukan praktek-praktek yang seperti ini. Jadi saya lebih pegang pada data daripada orang yang baru lahir sekarang lalu memandang budaya itu sebagai barbar kemudian menolak. Ya, jadi menurut saya sesuatu kita bisa ubah kalau kita terima dulu bahwa itu adalah bagian kita. Tapi kalau kita menyangkal, maka tidak akan terjadi perubahan apa-apa. Dan saya lebih suka berempati kepada korban daripada menyelamatkan budaya yang jelas-jelas tidak sesuai, gitu ya, yang harus dihilangkan. Gitu. Ya untuk apa kita malu kalau memang itu bagian dari kita, gitu ya. Kita kadang malu karena orang mengatakan oh barbar, primitif, apa segala macam. Lalu kita mengubahnya atau menyangkalinya. Menurut saya tindakan ini kan tidak bermanfaat apa-apa gitu. Ya. Karena kalau kita menyangkal juga berarti kan kita menyangkal bahwa ada korban di situ. Menyangkali penderitaan banyak perempuan di situ. Gitu ya. Jadi kalau saya sendiri lebih suka mengakui untuk kemudian mengkritisi dan menghilangkannya. Bukan untuk kembali ke makna awal dulu. Ya, karena toh sama saja gitu. Kembali ke makna awal juga, perempuan sama-sama dilecehkan. Mungkin tidak ada kekerasan fisik, tetapi psikis itu sangat muncul. Karena dia dikawinkan dengan orang yang dia tidak cintai, dia dipaksa, gitu ya, walaupun secara halus sekalipun begitu. Nah, kenapa yang kedua, kenapa gereja tidak berani? Ya, itulah yang terjadi. Ya, karena gereja juga sendiri bagian dari adat gitu ya, manusia yang hidup dengan adat budaya Sumba gitu. Seringkali ya agak nggak tahulah bagaimana apa yang terjadi di sana. Di beberapa hal misalnya GKS itu sudah mengadopsi budaya Sumba. Tapi di beberapa adat budaya itu masih berlangsung. Jadi selain kawin paksa, itu misalnya masalah poligami. Itu juga belum selesai percakapannya sekarang. Apakah kalau dia misalnya seorang laki-laki punya istri 6, lalu dia jadi Kristen, apakah istri yang lain itu diceraikan? Kan tidak. Gitu. Jadi diterima saja semuanya yang dipoligami itu. Itu juga dilematis untuk GKS. Bagaimana harus bersikap? Menceraikan salah, diterima semua juga salah gitu ya. Jadi ini pergumulan GKS menurut saya. Kemudian juga masalah belis. Masalah budak. Budak itu masih ada sampai sekarang atau hamba. Apa yang gereja katakan tentang ini? Betul. Itu kan belum begitu jelas sikap gereja terhadap persoalan-persoalan seperti ini. Nah, tapi menurut saya sih ada baiknya memang kita munculkan sekarang untuk kemudian kita diskusikan, kita pikirkan bersama apa solusi terbaik dari sikap terhadap budaya-budaya ini. Gitu. Jadi PR kita memang masih banyak. Jadi kalau sekarang yang lagi tren kawin tangkap, jangan lupa bahwa masih ada aspek budaya Sumba yang memang juga perlu dipikirkan bersama gitu, untuk kemudian dihapus kalau memang sudah tidak relevan. Nah kemudian, nah ini sebenarnya berkaitan juga dengan pertanyaan yang keempat tadi ya, apa memang ini budaya Sumba gitu? Karena ternyata tidak semua orang melakukan. Ya jelaslah, mana semua orang melakukan kawin tangkap kan tidak. Jadi tapi ini adalah alternatif yang bisa orang gunakan dengan alasan budaya untuk melakukan praktek kawin paksa. Jadi kalau kita mengakui itu sebagai budaya, berarti kan orang akan melakukan itu juga, maksudku. Ya, jadi kalau kita mengatakan ini bukan budaya Sumba, kenapa itu terjadi lama sekali dan kita tidak ngomong apa-apa, membiarkannya? Berarti kan karena kita setuju bahwa itu adalah budaya, bagian dari budaya kita, gitu ya. Jadi menurut saya sih memang harus dikritisi. Ada satu film tentang kawin paksa, kawin tangkap ini. Itu judulnya Surat Bidadari. Itu dibuat tahun sekitar 80-an gitu ya oleh siapa ini? Nugroho. Garin ya. Garin Nugroho bukan? Garin Nugroho. Garin Nugroho. Nah, itu. Jadi kalau mau nonton itu ya itu. Dan itu sudah tahun 80-an gitu ya. Ditambah lagi dengan data dari kepustakaan. Jadi itu memang sudah berlangsung dari dulu. Jadi bukan praktek yang baru terjadi sekarang gitu. Kita aja yang kaget-kaget sekarang gitu ya. Dan itu dari Sumba Timur sampai Sumba Barat Daya semua itu ada praktek kawin tangkap seperti ini. Betul. Karena
di kampus ini di Duta Wacana sudah ada 3 mahasiswa yang menulis tentang kawin tangkap. Dan itu ada kesaksian, testimoni dari beberapa orang perempuan yang menjadi korban. Memang ada satu ibu yang korban kawin tangkap itu yang dia tidak menderita, tetapi dia menjadi pelaku kekerasan balik kepada suaminya. Jadi suaminya itu merasa bersalah, lalu tidak berani untuk tidak berani kepada istrinya. Ya, jadi istrinya yang kemudian balik menindas laki-lakinya, gitu, dominan terhadap suaminya. Itu ada yang seperti itu. Jadi ada banyak dampak terhadap kawin tangkap. Kemudian yang berikutnya identitas. Kenapa sih kita takut identitas kita berubah? Apa identitas orang itu dari dulu sampai sekarang sama terus gitu kan? Tidak. Identitas itu kan selalu berkembang, berubah gitu ya. Jadi menurut saya ya ubah budaya, kalau memang identitas berubah, kenapa tidak? Tidak masalah. Selalu ada yang hilang, ada yang ditambahkan pada diri seseorang. Gitu. Nah kemudian bagaimana kesadaran daripada korban? Dari beberapa kasus itu, memang korban itu merasakan trauma, gitu ya, sakit hati, dan itu terus di dalam kehidupan mereka, apalagi kalau itu ditambah dengan kekerasan dalam rumah tangga. Ya. Tetapi mereka takut protes gitu karena dianggap nanti tidak patuh pada budaya. Selain itu kalau mereka memprotes dan bercerai, gereja akan mengatakan tidak boleh bercerai, ya. Jadi apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Padahal ini dipersatukan oleh kawin tangkap, bukan oleh Tuhan. Ya. Bukan Tuhan yang mempersatukan mereka. Tidak semua perkawinan itu dipersatukan oleh Tuhan. Ya, mungkin dipersatukan oleh setan atau apa gitu, bisa aja. Gitu. Nah di Sumba masih banyak perempuan yang takut bersuara karena memang tidak ada akses untuk itu, tidak ada wadah untuk itu, tidak ada ruang aman, tempat aman untuk mereka bicara. Memang di Sumba ada sekarang WCC ya, WCC Pandulangu itu yang untuk fokus pada kekerasan terhadap perempuan, tetapi khusus untuk kawin tangkap. Sejauh yang saya tahu itu belum ditangani, ya. Jadi belum ada akses ataupun bantuan apapun terhadap perempuan kawin tangkap. Kalau sekarang dilakukan itu hanya ketika peristiwa itu terjadi, lalu ada teman-teman dari Sopan atau dari komunitas perempuan yang coba melakukan pendampingan terhadap korban. Tetapi itu baru sekarang. Sebelum-sebelumnya tidak pernah. Sejauh yang saya tahu ya, belum pernah terjadi. Begitu. Ya, jadi mungkin sejak 2019 yang lalu itu aja orang lalu kemudian melakukan pendampingan. Oh, ada ibu satu ya yang saya baca kisahnya, Ibu Naomi atau siapa itu yang melakukan, tapi secara pribadi ya. Naomi atau siapa itu di dalam tulisannya Martha Heby itu yang melakukan pendampingan terhadap korban. Tetapi bukan dari gereja, itu bersifat pribadi gitu. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Mama Salome dari anak-anak. Oh iya, benar. Mama Salome. Terima kasih Bu Asnat. Forum Perempuan Sumba. Ya, Forum Perempuan Sumba. Baik, terima kasih Bu Asnat. Silakan Kak Prisa untuk menjawab pertanyaan yang tadi mungkin belum dijawab oleh Ibu Asnat atau juga menjawab pertanyaan yang tadi ditujukan langsung kepada Kak Prisa. Silakan. Iya, terima kasih untuk pertanyaan kita. Dan saya melihat bahwa ini bentuk perhatian kita ya, bentuk perhatian dan kegelisahan kita bersama. Yang saya mau sampaikan, apa yang dialami oleh perempuan korban, kita sudah dengar langsung dari penyintas kita tadi. Trauma, bahkan ada dalam kasus yang lain, itu tidak bisa bicara. Dia seperti anak kecil yang belajar bicara lagi, tergagap-gagap karena dia diperkosa oleh secara bergilir. Kemudian ada seorang ibu yang menyampaikan dalam testimoninya ketika dia ditangkap, pada saat itu dia merasa takut. Bahkan setelah ditangkap pun hanya untuk menenangkan keluarga, dia mau untuk melanjutkan perkawinan itu, tapi sebenarnya dia ingin bunuh diri. Dia ingin minum racun, itu pengakuannya. Kemudian ada juga yang mau lari, saya mau lari saja pergi jadi ini TKW saja. Dan 2 tahun dia lari dari rumah suami atau keluarga dari pelaku. Nah, pertanyaan Kak Sonya tadi, apakah ini sebuah
langkah awal atau perjalanan ini masih panjang? Sebagai orang-orang yang bersuara, perempuan-perempuan yang bersuara untuk isu ini, saya mau mengatakan bahwa hari kemarin sekalipun sudah ada deklarasi, itu bukan akhir dari segalanya. Tetapi justru awal, langkah ini masih terlalu panjang. Tembok yang kita hadapi ini masih terlalu berlapis. Dengan sistem sosial yang kita tahu bahwa di Sumba ini sangat kompleks. Ya, tidak bisa hanya, tidak sesederhana itu. Banyak hal dan tantangan-tantangan kita, apalagi seperti yang Bu Asnat katakan tadi. Tidak ada ruang bagi kita perempuan. Apalagi kita yang hanya sedikit, dianggap membangkang, dianggap tidak tahu adat, dan seterusnya. Nah, jadi perjuangan ini masih panjang kasonya. Ya, tidak mudah, karena tembok ini terlalu berlapis-lapis. Ada banyak hal yang terjadi, dan perjuangan ini juga tidak gampang bagi kami. Tapi saya bersyukur ada semua kita yang turut mendukung untuk terus bersuara, mengkampanyekan ini. Saya bersyukur ada teman-teman yang mendokumentasikan ini. Saya apresiasi betul apa yang telah dilakukan oleh Bu Asnat, dan beliau juga turut menulis hal ini sebagai keprihatinan sebagai seorang perempuan Sumba. Prihatin atas isu ini. Beliau tahu jelas konteks kita di Sumba ini seperti apa. Oleh karena itu, saya mau katakan bahwa PR kita masih sangat banyak, jadi langkah ini masih terlalu panjang yang akan kita PR. Ini perjalanan ini baru dimulai, perjalanan ini masih panjang, tapi bahwa ada secercah harapan yang sudah ada di depan. Karena semua sudah sekarang matanya sudah terbuka bahwa ini adalah kejahatan kemanusiaan, mencederai martabat seorang perempuan. Jujur saja, ketika kita menolak ini dan kita mengatakan budaya, bukan sebagai budaya ya. Mengapa? Pertanyaan saya selama ini yang menggelisahkan saya. Mengapa kita memakai instrumen-instrumen adat? Ketika perempuan itu sudah ada di rumah laki-laki, di situ dia disiramkan air, di situ ada gong. Itu kan simbol-simbol instrumen-instrumen adat yang kita pakai sebagai orang Sumba. Tapi perlu kerendahan hati, kebesaran hati untuk mengakui itu. Tidak mudah. Angin ini terlalu kencang, Bapak Ibu. Kita yang ada di Sumba nih, angin ini, arus ini terlalu kuat. Siapa mau help? Nah ini sudah ini yang orang-orang bilang selama ini siapa mau help. Maaf kalau saya agak melenceng. Ya, terlalu luar biasa. Tapi bahwa ini sudah dideklarasikan untuk bilang stop pada praktik ini adalah pintu masuk. Instrumen-instrumen itu masih dipakai. Terima kasih Adi Yasser. Jangan takut dengan stigma yang diberikan kepada laki-laki Sumba. Saya percaya bahwa Adi Yasser ini seorang laki-laki yang sebenarnya sudah punya perspektif terhadap korban. Ya, sudah juga terus menggaungkan isu ini, terus mengkampanyekan isu ini. Jadi bagi saya, habis energi kita kalau berbala-bala dengan budaya dan seterusnya, tradisi atau bukan ini mencederai dan seterusnya, habis energi bagi saya pribadi. Lebih baik mari kita lihat korban ini sudah berjatuhan. Ya, ini fakta sudah terjadi sejak dulu. Dan dalam penelitian seperti Ibu Asnat katakan tadi, ini benar. Hanya secara pribadi mungkin kita belum melihat bagaimana yang selama berabad-abad ini sebenarnya sudah ada. Ada seorang rekan pendeta baru saja tadi dia berbicara, dia sedang menulis ini, seorang laki-laki, dia mengatakan bahwa dia menemukan bahwa ternyata itu sudah dilakukan selama 1 abad. Jadi yang saya mau katakan adalah mari kita melihat korban itu terlalu banyak. Apakah mau tunggu terjadi dulu di anaknya kita, terjadi dulu di saudari perempuannya kita, terjadi dulu di teman dekatnya kita, baru kita ini. Tidak mudah untuk mengakui ini, tidak mudah, sangat tidak mudah, apalagi kita sekarang yang ada di Sumba. Ya, oleh karena itu saya sepakat dengan tadi apa yang disampaikan oleh Romo juga disampaikan oleh adik dari GMKI ini bahwa mari kita terus gaungkan ini, kita sepakat menolak praktik ini. Bagaimana dengan kesadaran korban untuk kebutuhan layanan pendampingan? Saya harus jujur mengatakan bahwa tidak maksimal pendampingan kita terhadap korban. Ya, apalagi pendampingan pastoral, konseling, itu sangat-sangat tidak maksimal. Oleh karena itu, ya tadi saya lihat ada Kadian Lestari anak kakak, seorang psikolog. Dia adalah seorang psikolog. Saya berharap Kadian kalau bisa juga dari Undana kalau tidak salah, sebagai putri Sumba, sebagai orang Sumba, ini juga bisa menolong kita dalam kerja-kerja advokasi seperti ini. Ya, PR kita masih terlalu banyak, tapi saya kira ketika kita sudah, dan saya sepakat dengan Ibu Asna tadi, selama ini kita di mana saja?
Ketika sudah terjadi, ini kan baru-baru terjadi, ini baru kita bilang begini, begitu. Selama ini kita di mana? Apalagi kita sebagai orang Sumba yang melihat ini. Ya, jadi tidak mudah bagi kami yang menyuarakan ini. Tapi saya bersyukur ada jaringan, ada teman-teman sebagai support system yang berhasil untuk mendukung kami dalam gerakan ini, sampai pada akhirnya ada tekanan publik yang luar biasa. Pendidikan, ternyata kita bilang pendidikan pun itu bisa membebaskan, ternyata tidak. Kita tahu bersama saudari kita tadi seorang sarjana, tapi beliau diperlakukan seperti itu. Kemarin dalam testimoni dalam pertemuan dengan Ibu Menteri, seorang perempuan juga yang sarjana, tapi dan suami yang menangkap dia itu tidak dikenal oleh dia. Bayangkan, penyimpangan yang luar biasa. Jadi sudah ada penyimpangan kebudayaan yang memuliakan perempuan. Saya mau tekankan itu. Kita bilang kita budaya, kita luhur dan seterusnya, tapi dengan kawin tangkap sudah sangat menyimpang, melecehkan malah. Ya, saya kira ini saja dulu yang saya tambahkan. Mari kita saling doakan kami juga di sini di Sumba, karena perjuangan ini tidak mudah. Tidak banyak dari kita, tapi saya bersyukur perlahan-lahan sudah mulai banyak yang melihat isu ini sebagai isu bersama. Kalau tidak, dianggap bahwa itu kan bukan isu kita. Itu kan tidak terjadi di tempat kita. Ya, saya sangat mengharapkan dukungan dan spirit dari kita semua. Mari kita bersama-sama untuk juga mendukung kami dalam upaya untuk terus speak up. Terima kasih Kak Keti. Ini Kak Keti sudah bicara, sudah berani untuk keluar. Ini juga akan menjadi penguatan bagi saudari-saudari kita yang lain, yang ada di tempat lain yang juga adalah korban. Demikian Kak Esther. Terima kasih Kak Aprisa, juga Ibu Asnat untuk respon terhadap pertanyaan-pertanyaan diberikan. Kita masih punya sedikit waktu. Saya memberi kesempatan kepada Kak Temi, Kak Temi Lakawa, dan Kak Franky tadi ingin membagikan pengalamannya berhasil menghalangi praktik kawin tangkap yang pernah terjadi. Kesempatan pertama saya berikan kepada Kak Temi Lakawa. Silakan Kak Temi. Terima kasih Kak Esther. Terima kasih untuk para panelis, terima kasih untuk Ibu Kati, dan juga Ibu Asnat di Jogja, dan Ibu Aprisa di Sumba. Saya tidak banyak, saya tulis pertanyaan tadi, tapi tidak usah dijawab. Saya hanya mau mengatakan, sore ini kita mendengar suara profetis. Kok saya jadi malah mau menangis ya? Terima kasih Bu Asnat. Itu suara yang jelas. Yang selama ini kita dengar, dan saya dengar dari Sumba karena mungkin ada rasa takut yang besar. Suara Ibu Asnat sore ini clear sekali. Bahwa kawin tangkap itu ada. Dan kita berutang pada suara seperti Ibu Keti. Bahwa yang terjadi di Sumba kemarin ada strategi, ada negosiasi untuk kembali pada budaya, itu kita respons dengan positif. Tapi menurut saya kita harus pakai kawin tangkap. Karena yang dikatakan Aprisa itu suara subaltern. Itu suara subaltern. Dan kita berutang pada Ibu Kati dan banyak penyintas. Dan tidak ada yang berdosa dengan tetap mengklaim. Karena dengan kata tangkap, kita menunjuk, kita memberi nama pada peristiwa kekerasan itu. Kita memberi nama pada peristiwa kekerasan seksual itu. Kita memberi nama pada peristiwa kekerasan psikis itu. Dan kita tidak usah takut bahwa mestinya kata itu tidak identik dengan identitas Sumba yang mesti terus berkembang. Dan itu suara clear dari Jogja dan dari Sumba. Dan itu suara profetis untuk saya. Dan semoga untuk kita, sehingga Ibu Kati tahu bahwa suaranya tidak sia-sia. Ceritanya tidak sia-sia. Dan kita semua yang terus hadir dan akan terus hadir, walaupun ada perspektif kultur yang lebih luas, tapi saya ingat di pertama kali kita mulai mendengar isu ini, itu yang pertama kali saya katakan, kita tidak boleh mengizinkan istilah kawin tangkap diubah. Kita tidak boleh. Karena ini suara dari para penyintas. Dan ini akan menjadi, untuk saya akan menjadi hashtag
untuk semua peristiwa kekerasan yang menggunakan perkawinan sebagai cara untuk membelenggu perempuan dan anak-anak. Dan sekali lagi terima kasih untuk saya sore ini menjadi sangat khusus karena suara profetis itu datang bersamaan dari Jogja dan dari Sumba, dan terima kasih untuk semua itu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak Temi untuk responsnya. Waktu saya berikan selanjutnya kepada Saudara Frankie yang ingin berbagi dengan kita. Ya, terima kasih moderatornya. Apa sudah jelas suara saya, moderator? Jelas sekali. Silakan. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu yang ada di dalam ini yang sudah mengikuti diskusi tentang kawin tangkap. Saya di sini tidak bertanya ya, tapi sedikit berbagi biar Bapak Ibu yang mengambil alih dalam hal ini tentang kawin tangkap yang terjadi di Pulau Sumba supaya menjadi suatu dasar. Nah, mungkin dari informasi dari saya nanti yang bagikan bisa menjadi sebuah pegangan untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada kesempatan pertama ya bagi saya pribadi, sangat senang lah saya bisa berbagi, dan dari dulu belum sempat berbagi tentang hal ini. Jadi akhirnya tahun 2020 terungkap hal ini, kawin tangkap. Jadi saya berbagi 2016 pernah terjadi kawin tangkap, itu terjadi di keluarga saya sendiri, bahkan adik kandungnya saya sendiri. Itu adik saya, anak nomor 2, anak nomor 4, itu perempuan pertama. Itu adik kandung, satu rahim. Di situ pernah terjadi kawin tangkap. Ya, jadi saya seperti yang Bapak dosen ceritakan tadi, itu Bapak Matius Mali, sebagai dosen yang dari Sumatera Barat. Nah, itu benar yang diceritakan itu, bahwa memang budaya itu yang dari dulu, dari nenek moyang dulu, bahwa ada di mana bahwa anak perempuan itu kalau ada persetujuan antara orang tua, maksudnya antara orang tuanya laki-laki dan orang tua anak perempuan. Nah, tapi di luar pengetahuannya perempuan, di luar pengetahuan adiknya saya ini, nah, akhirnya terjadilah kawin tangkap. Nah, yang saya tidak suka di situ adalah adik saya masih umurnya 16 tahun waktu itu, masih umurnya 16 tahun, baru tamat SMP, baru posisinya saya ini ada di Jogja, saya di Jogja posisi kuliah. Nah, begitu saya dengar informasinya bahwa adik saya terjadi kawin tangkap di Sumba, saya telepon langsung ke sana. Adik saya tidak terima diperlakukan demikian. Adik saya menangis, dia bilang sama saya, kakak saya belum siap untuk kawin. Saya masih mau lanjut kuliah, mau lanjut sekolah, masuk SMA katanya. Saya konfirmasi sama orang tuanya saya sendiri, mereka tidak setuju. Mereka bilang, kamu diam aja di Jogja, kalau usah pulang, ini urusan kami di kampung. Saya bilang, saya pribadi menangis. Bahkan saya hampir jatuhkan air mata karena mengingat adik saya di sana. Bahkan saya pulang di kampung tanpa pengetahuan orang tua. Saya pernah lapor di Polsek, lapor di Polsek, begitu saya sampai Sumba, lapor di Polsek, laporan saya ditolak. Alasannya karena hal ini sudah diketahui. Mereka tolak, mereka suruh bawa di pemerintah desa. Nah, urus pemerintah desa. Nah, sampai di desa, saya langsung ke sana, langsung lapor di kepala desa itu. Saya lapor. Habis itu selang 3 hari begitu langsung diproses. Tepat saya masih ingat tanggalnya, tanggal 7 Mei 2016 itu diproses di kantor desa. Diproses dan saya sendiri lawan semua, satu keluarga, baik keluarganya laki-laki dan keluarga saya sendiri saya lawan. Dan di situ saya tidak setuju. Saya pribadi tidak setuju diperlakukan hal-hal seperti itu. Bahkan saya bela adik saya. Dan sampai saat sekarang adik saya bela dan dia bisa memilih jodohnya sendiri. Nah, risikonya di situ adalah keluarganya saya tidak setuju. Saya tolak hal itu. Bahkan saya
tidak dipedulikan lagi. Saya tidak tinggalkan kuliah, gara-gara saya bela adik saya ini, tinggalkan kuliah. Bahkan orang tua saya tidak peduli bahwa saya telah menghalangi rencananya mereka begitu. Di sini saya senang sekali ya, saya berbagi di sini ya, senang sekali, saya pribadi sangat senang. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ada di Sumba yang proses hal ini, saya pribadi sangat mendukung. Semoga perempuan Sumba pada umumnya, karena saya pribadi sudah merasakan hal itu, supaya mereka ya seperti yang lain lah, memilih jodohnya mereka itu ya kapan saja mereka siap untuk hidup dalam rumah tangga, biarkanlah mereka yang tentukan sendiri. Memang kita ketahui bahwa itu adalah tradisinya dari kita nenek moyang, termasuk saya juga. Saya adalah kakaknya saya yang sulung, istrinya juga istrinya dibawa lari. Memang pada saat itu saya masih umur 10 tahun. Saya belum tahu apa-apa. Andaikan kalau waktu itu saya sudah seperti sekarang, bahkan itu tidak akan terjadi terhadap kakak saya. Begitu. Dan yang kedua ini bahwa sudah terjadi terhadap adiknya saya, dan saya langsung halangi. Dan ini tidak akan terjadi lagi di keluarga saya sendiri. Ini pribadinya saya. Tapi saya mohon untuk kita semua, mari kita bela adik-adiknya kita perempuan, supaya mereka sejahtera, menikmati hidupnya mereka itu apa yang mereka inginkan, begitu. Mungkin ini saya berbagi sedikit dari saya tidak bertanya, saya berbagi biar Bapak Ibu juga tahu, bukan hanya kemarin saja itu yang terjadi, tapi ini saya sendiri sudah merasakan tahun 2016, bahkan saya juga telah mengorbankan masa depan gara-gara saya bela hal ini. Andaikan waktu itu saya punya teman seperti sekarang ini, ya bisa saja kita proses secara hukum. Waktu itu memang saya pribadi mintanya proses secara hukum, tapi pikir-pikirnya bahwa segala sesuatu itu butuh materi, butuh uang, bahwa saya ini tidak punya harapan apa-apa, bahwa saya ini berdiri sendiri, tidak ada satupun keluarga yang artinya yang membantu saya dalam menghadapi hal ini. Bahkan satu keluarga besar itu menjadi lawan saya. Itu bahkan saya menangis. Menangisnya itu luar biasa. Saya cuma menangis, saya kabur dari keluarga gara-gara itu. Dan adik saya bisa terlepas dari kawin paksa itu. Itu yang saya tidak setuju. Jadi sini saya berbagi ya. Terima kasih, mungkin moderatornya, mungkin waktunya sini dibatasi juga. Dan nanti mungkin ada sisi waktunya bisa kita bertanya. Kita berbagi ya. Dari sini saya berbagi biar Bapak Ibu tahu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Franky. Sore ini kita mendengar dan menyaksikan bahwa dari sekian banyak, sebagian besar pelaku kawin tangkap yang laki-laki itu, ternyata hari ini kita mendengar ada laki-laki yang juga berjuang untuk melawan praktek kawin tangkap dan membebaskan saudari perempuannya. Terima kasih Kak Franky sudah berbagi kisah bersama-sama dengan kita sekalian. Ya, sama-sama. Bapak Ibu saudara yang kekasih, kita sampai di penghujung acara pada sore hari ini. Kita akan closing statement. Saya beri kesempatan bagi 3 narasumber untuk menyampaikan beberapa pertanyaan penutup bagi kita sekalian untuk menutup kegiatan pada sore hari ini. Yang pertama, kesempatan saya berikan kepada Kak Aprisa, lalu kemudian Ibu Asnat, dan yang ketiga kepada saudari kita Kak Kiti. Silakan Kak Aprisa. Ya. Terima kasih Kak Esther, terima kasih juga penguatan-penguatan yang sudah diberikan oleh semua teman-teman. Tadi pagi ada teman yang bertanya, beliau seorang founder juga gerakan yang juga mendukung untuk menghentikan praktek ini. Dia menanyakan,
kakak dengan deklarasi, dengan segala macam yang sudah kita lakukan, terus kakak menamakan apa praktik ini? Karena kita sudah terlanjur mengatakan bahwa ini kawin tangkap dan seterusnya. Saya bilang, tidak apa-apa pakai istilah itu. Dan itu juga yang saya pakai. Itu juga yang saya pakai untuk terus bersuara. Terima kasih untuk penguatan yang juga diberikan oleh Bu Asnat, Bu Temi. Tidak mudah bagi kami di Sumba untuk terus berjuang menggaungkan isu ini. Tapi saya bersyukur bahwa banyak sekali energi positif yang dikirimkan. Tekanan itu sudah biasa buat kami. Tapi saya bersyukur ada banyak spirit yang diberikan untuk kami, dan hari ini komitmen Ibu Asnat dan kita semua jelas menunjukkan ini. Dan kita berada dalam langkah yang sama. Oleh karena itu, saya hanya mau bilang bahwa can the subaltern speak? Yes, they can. Siapapun mereka bisa berbicara. Katie, bahkan Katie yang lain yang kita tidak bisa dapatkan testimoni mereka ataupun yang mereka sudah sampaikan pada kita. Dan ketika suara mereka juga sulit untuk didengarkan atau sangat sulit untuk digaungkan, ada saya, ada Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di ruangan Zoom sore ini. Kita juga membantu menyuarakan mereka, menyuarakan suara mereka. Terima kasih untuk suara bersama yang sudah disampaikan saat ini. Jalan ini masih panjang, tapi saya percaya bahwa mungkin sulit. Tapi bukan tidak berarti tidak bisa untuk dihentikan, tidak bisa untuk upaya ini kita hanya sampai di sini, tapi pasti akan terus ada ujungnya. Dan anak-anak kita, cucu-cucu kita tidak akan mengalami diteror dengan kisah-kisah tentang kawin tangkap ini. Saya kira ini saja, maaf kalau saya selalu emosional kalau bicara tentang ini. Ya, terima kasih Kak Esther, itu saja. Terima kasih Kak Prisa, kami semua memelukmu dari jauh supaya kuat tetap berjuang untuk perjuangan kita bersama ini. Terima kasih Kak Prisa. Selanjutnya silakan Ibu Asnat untuk closing statement. Ya, ada banyak perempuan di Sumba. Mungkin mereka ratusan orang korban kawin tangkap. Tapi mereka nggak pernah bersuara sampai saat ini. Mereka diam dengan penderitaan mereka. Katie baru satu orang yang berani bersuara. Tapi ada banyak perempuan yang mendekap penderitaan mereka seorang diri. Dan saya menitipkan kepada saudara-saudara di Sumba untuk mengunjungi mereka, mendampingi mereka. Saya jauh di Jogja, jadi tidak bisa langsung ke sana. Tapi saya yakin teman-teman perempuan di sana banyak yang punya hati. Dampingilah mereka agar luka mereka itu bisa disembuhkan. Saya tahu mereka terluka sepanjang hidup mereka. Yang kedua, mungkin saya yang melawan arus, mengatakan bahwa ini budaya Sumba. Dan saya yakin pasti akan ada pertanyaan lanjutan dari setelah ini. Akan ada orang yang protes. Kenapa saya berani mengatakan itu? Dukung kami semua, perempuan-perempuan Sumba yang berjuang.
perempuan-perempuan yang lain. Dan terima kasih untuk dukungan saudara-saudara semua saat ini. Saya yakin dalam doa yang sama, pembebasan Semangat, bagi Ibu. perempuan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Asnat untuk closing statement dan untuk penguatan yang juga diberikan dari kita sekalian. Kita sama-sama berjuang, sama-sama saling memeluk, supaya perjuangan yang kita lakukan ini membuahkan hasil yang baik. Kesempatan yang terakhir untuk saudari kita yang hari ini berhasil berbicara bagi kita sekalian, mengisahkan apa yang pernah dia alami. Kak Keti, silakan, kesempatan diberikan untuk closing statement. Apakah masih bersama dengan kita? Masih. Kak Keti masih ada. Silakan Kak Keti. Baik, Kakak. Terima kasih. Mungkin untuk kakak-kakak semua yang turut hadir dalam ruangan Zoom hari ini, saya sebagai salah satu penyintas yang berhasil kembali, saya mohon untuk tetap mendukung saya dan teman-teman korban saya yang lain untuk tetap berjuang. Dan mungkin saya mau katakan di sini, saya di sini berhasil mungkin karena didukung oleh latar belakang, oleh faktor-faktor, jadi saya bisa berhasil pulang. Tetapi yang saya mau bilang di sini, saya berani untuk berbicara pada dari siang sampai sore hari ini dengan harapan agar teman-teman saya mungkin menjadi korban yang mungkin tidak memiliki kekuatan seperti saya, mereka bisa ditolong supaya mereka juga bisa keluar dari ancaman-ancaman budaya yang masih dikatakan oleh sebagian orang Sumba bahwa ini adalah budaya yang harus dipertahankan. Tapi pada dasarnya ini sangat menginjak harkat dan martabat kami sebagai perempuan. Mungkin saya dan teman-teman saya yang lain adalah sebagian perempuan yang terekam oleh kamera. Masih banyak teman-teman perempuan saya yang tidak kita ketahui cerita sebenarnya. Oleh karena itu, saya mohon ada semacam perlindungan yang kami bisa dapatkan dan teman-teman saya bisa dapatkan agar tidak terjadi korban-korban seperti kami selanjutnya. Saya tetap mohon dukungan doa agar saya berjuang menjalani hidup ini. Terima kasih. Kak Esther, boleh saya bicara sedikit? Silakan Kak. Iya, Kak Keti, sampaikan salam hormat buat suami, orang juga yang mendukungmu sehingga bisa berdiri terus sampai di tahap ini. Juga salam hormat buat keluarga, karena mereka adalah support system yang luar biasa yang menjadikan Keti bisa kuat sampai saat ini. Terima kasih untuk Pak Jupiter Faot, untuk keluarga besar. Terima kasih banyak. Kami percaya bahwa
Katie sudah punya pilihan hidup dan dia akan melanjutkan hidupnya dengan baik, dengan bahagia bersama dengan Pak Guru. Itu saja. Siap. Baik, terima kasih Kak Aprisa. Saudara-saudari sekalian, ini webinar yang paling menguras emosi yang pernah saya ikuti. Terima kasih Kak Katie sudah berbicara bagi kita sekalian, sudah memberi kesaksian tentang apa yang menimpa Kak Katie, sudah berbagi bersama-sama dengan kami sore hari ini, dan menegaskan kepada dunia bahwa apa yang dialami oleh Kak Katie itu kekerasan dan nyata, dan kita semua kita semua dipanggil untuk memberikan perlindungan terhadap korban, juga berjuang seperti yang sedang kita lakukan saat ini untuk supaya kasus kawin tangkap ini mendapat payung hukum dan kita bisa menindak tegas para pelaku dan praktek ini dihapuskan dari budaya Sumba. Saudara-saudari yang kekasih, terima kasih kepada 3 narasumber kita yang sudah berbagi pada sore hari ini. Terima kasih Kak Katie, sekali lagi terima kasih sudah bersaksi bagi rakyat. Terima kasih Kak Aprisa sudah berjuang bersama dengan para korban sejak dari tahun 2009. Bahkan saya mengikuti, Kak Aprisa mengikuti webinar hampir setiap hari, tentu itu sangat menguras emosi, mengulang cerita yang sama. Terima kasih sudah berbagi bersama kami sore hari ini. Ibu Pendeta Asna, terima kasih sudah terus mendukung kami dari jauh. Saya menyaksikan dan melihat terus postingan Ibu tentang hal ini dan memberi spirit bagi saudara-saudari di Sumba maupun di luar Pulau Sumba untuk terus berjuang bagi kita menghapus praktek kawin tangkap ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah memberi respon. Tadi Kak Noldi, Kak Matius, Bu Carmila, Kak Temi, dan Kak Franky, terima kasih sudah berbagi, dan saudara-saudari yang lain yang sudah merespon di kolom chat. Maafkan kami karena keterbatasan waktu, kami tidak merespon yang lain, lalu tidak memberi kesempatan juga kepada saudara-saudari yang lain yang ingin bertanya. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada sore hari ini, kita saling menguatkan, dan bersama-sama kita mengawal proses ini. Kata Kak Aprisa tadi, ini baru awal bagi sebuah perjuangan yang panjang. Kita bergerak bersama sampai apa yang kita inginkan dapat kita capai demi kesetaraan perempuan dan laki-laki di Sumba. Terima kasih untuk seluruh peserta yang hadir sore hari ini, yang setia 2 jam 40 menit bersama-sama dengan kita, sudah mengikuti proses ini, webinar kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu, dan saya percaya kita akan berjuang bersama-sama. Terima kasih, saya kembalikan kepada... Terima kasih. Mohon di-mute sebentar, Bapak Ibu. Terima kasih Esther yang sudah memoderatori kita semua. Untuk penutup, ada pernyataan sikap yang akan dibacakan oleh Kak Darwita selaku Ketua BPN Perwati. Setelah itu, kata penutup dan juga doa. Mohon adik Pendeta Merlin Yewang dari BPD Sumba. Sebelum Pendeta Merlin nanti menyampaikan kata penutup dan berdoa, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Saya persilakan Kak Darwita untuk membacakan pernyataan sikap BPN Perwati dan juga semua kita untuk melawan kawin tangkap, praktik kawin tangkap. Silahkan Kak Darwita. Maka bisa di-share screen share-nya OB supaya bisa dibaca bersama-sama, supaya bisa dilihat bersama-sama. Sebelum OB share screen, saya mengucapkan terima kasih atas nama Badan Pengurus Nasional Perwati kepada 3 narasumber kami yang hebat, yang kuat, kepada Kakak Kati, Sabakodi, kepada Kak Aprisa, dan juga kepada Ibu Asnat Natar. Sungguh kami bisa merasakan bahwa perjuangan ini
sangat panjang, tapi kita tidak boleh berhenti. Kita harus tetap terus memulai dan bergerak bersama-sama. Ini adalah pernyataan sikap Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi Indonesia atau Perwati atas kawin tangkap. Berdasarkan berita yang viral di media sosial dan juga informasi dari BPD Perwati Sumba tentang terjadinya peristiwa kawin tangkap yang sudah berlangsung beberapa kali di Sumba dan menyebabkan penderitaan serta trauma yang mendalam bagi korban karena sifatnya adalah pemaksaan. Peristiwa ini cukup meresahkan kaum perempuan di Indonesia karena perkawinan adalah anugerah dari Tuhan untuk pasangan yang saling mengasihi. Menyikapi terjadinya praktik kawin tangkap di Sumba ini, Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia atau disebut dengan Perwati menyatakan bahwa praktik kawin tangkap adalah tindakan kekerasan terhadap perempuan. Praktik tersebut menunjukkan adanya kontrol tubuh perempuan dan menjadikan perempuan sebagai objek seksual. Kawin tangkap juga merupakan tindakan pelanggaran hak asasi perempuan, sebagaimana yang terdapat dalam CEDAW, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, atas kesepakatan internasional untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984. Berdasarkan hal tersebut, Perwati menyatakan, 1. Menolak pemaksaan perkawinan yang adalah bentuk kekerasan seksual pada perempuan, oleh karena itu harus dihapuskan. Yang kedua, mendorong Sinode Gereja Kristen Sumba untuk segera membuat merevisi peraturan disiplin gereja dengan memasukkan poin penolakan praktik kawin tangkap yang meniadakan martabat manusia perempuan sebagai makhluk ciptaan Allah yang mulia. Yang ketiga, mengajak akademisi, tokoh gereja, tokoh masyarakat bersama-sama untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Yang keempat, bersama dengan segenap elemen masyarakat akan turut mengawal dan mendesak pemerintahan provinsi dan DPRD untuk menghadirkan peran negara dalam memberikan perlindungan bagi perempuan melalui penerbitan Perda Penghapusan Kawin Tangkap yang mengakomodir kepentingan korban dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan gender. Demikianlah pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk keprihatinan dan kegelisahan terhadap praktik kawin tangkap di Sumba yang merendahkan martabat perempuan sebagai ciptaan Tuhan. Badan Pengurus Nasional Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia, Pendeta Darwita Purba Ketua dan Pendeta Obertina Johannes sebagai Sekretaris. Dan kami menganggap bahwa pernyataan sikap ini adalah pernyataan sikap kita semua, perempuan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, bahwa kawin tangkap adalah kekerasan terhadap perempuan. Terima kasih. Terima kasih Kak Darwita. Teman-teman, seperti disampaikan di awal, masih ada 2 seri webinar khusus untuk topik ini. Tanggal 7 kita akan mendengar suara GKS, dan tanggal 8 pada jam yang sama, jam 14 WITA atau 13 WIB, kita akan mendengar suara dari para sahabat, dari Ketua PGI, dari aktivis perempuan, dan lain sebagainya. Terima kasih untuk kita semua yang sudah hadir pada sore hari ini dan memberi semangat. Terima kasih untuk Kak Keti yang sudah berani luar biasa. Di awal kami sampaikan kepada teman-teman BPD, tidak apa-apa kalau Kak Keti tidak mau dipasang foto di poster, bahkan tidak mau tampil video, tapi Kak Keti berani sekali, dan ini menjadi semangat yang luar biasa untuk teman-teman yang lain yang mungkin selama ini takut sendirian dan merasa tidak bisa mengatakan apa-apa, tapi sekarang mereka tahu bisa karena Kak Keti sudah menunjukkannya. Terima kasih, kita akan tutup. Teman-teman, saya tadi sudah bagikan link untuk petisi di chatroom. Mohon bantuan teman-teman untuk tanda tangan dan juga bagikan. Kita berharap bisa ada 10.000 tanda tangan untuk lebih. Nanti ya 10.000 lebih kalau boleh, untuk nanti kita sertakan pada draft yang akan diusahakan disusun, yang akan kita ajukan ke Pemda, supaya ada perda anti kawin tangkap, sehingga pelaku yang sampai saat ini belum pernah diproses secara hukum bisa diproses secara hukum, dan korban serta penyintas bisa mendapatkan perlindungan.
Demikian saya kira kita akan menutup dengan doa. Tadi saya minta Adik Pendeta Merlin Yewang, masih adakah bersama dengan kita? Ada, Kak. Oke, baik. Minta tolong doa penutup Adik Pendeta Merlin untuk kita semua, terutama teman-teman di Sumba, supaya kuat mendampingi proses advokasi yang masih dilakukan terus sampai dengan sekarang. Silakan Adik Pendeta Merlin. Boleh sebentar sebelum berdoa? Silakan. Informasi Kak Pendeta Herlina Ratunya saat ini sedang ada di Kupang untuk bertemu dengan Kapolda NTT membawa berkas laporan resmi kasus kawin tangkap supaya bisa mendapat penanganan hukum dari aparat keamanan. Nah, kita juga doakan ini supaya apa yang dilakukan ini boleh berhasil. Terima kasih, Kak. Silakan. Terima kasih, Riz. Silakan Adik Merlin. Ya, baik Kak. Kita akan membawa perjuangan ini kepada Tuhan dan kita percaya apa yang diperjuangkan teman-teman dan kita semua itu tidak akan sia-sia. Karena itu kita minta Tuhan menolong kita dan mari berdoa. Kami naikkan syukur kepada Tuhan untuk kesempatan melihat ada banyak perkara terjadi di sekitar kami. Kami bersyukur untuk kepekaan Tuhan yang Tuhan taruh di setiap hati anak-anak Tuhan. Tidak saja yang ada di Sumba, tapi juga yang ada di seluruh Indonesia. Yang bagaimana memikirkan hati Tuhan, supaya semua manusia merasakan martabat yang sama. Baik laki-laki juga perempuan. Terima kasih karena Engkau izinkan hal ini menjadi viral di tengah pergumulan orang Sumba, di mana kawin tangkap ini menggelisahkan kami, membuat kami menjadi bersedih hati, karena kami punya perspektif yang sama, bahwa ini adalah kejahatan. Tuhan, terlalu banyak webinar yang sudah dilangsungkan, hanya untuk memberi kami pencerahan. Tapi kami minta Tuhan lebih lagi, tidak hanya ini. Kami tidak hanya bicara, tapi kami mau aksi-aksi kami didengar Tuhan. Isi hati kami didengar Tuhan. Kami mau Tuhan campur tangan untuk menolong kami. Karena perjuangan ini Tuhan, bukan perjuangan personal, tapi ini perjuangan bersama. Karena kami tahu Tuhan titipkan itu di hati setiap kami. Kekuatan berjejaring ini Tuhan, Engkau teguhkan. Setiap elemen yang sudah ambil bagian, Tuhan menolong. Setiap pernyataan sikap yang sudah disampaikan, kiranya ini menjadi pernyataan sikap kami semua. Kami mau Tuhan, ada undang-undang yang menolong kami untuk menghentikan praktek kawin tangkap. Kami berdoa Tuhan agar Engkau menolong setiap akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, agar kami bergandengan tangan Tuhan untuk menyuarakan ini. Kami minta Engkau juga menolong kami Tuhan, agar pemerintah dalam kepekaan, mereka juga dengan sungguh hati tidak hanya merasa ini hanya bagian dari sensasi untuk membuat ini viral, tapi mereka sungguh-sungguh merasa terpanggil seperti kami semua. Dan kemudian ada kesepakatan, tidak hanya terjadi kemarin, tetapi di hari besok dan selanjutnya. Ada hukum yang ditegakkan Tuhan untuk menolong para perempuan yang sudah pernah mengalami ini. Dan kami berdoa supaya tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Kami berdoa Tuhan, buat Kak Herlina juga, yang dengan bersusah payah sudah harus berjuang bersama dengan topangan semua kami. Tuhan menolong supaya proses ia selama ada di Kupang sungguh-sungguh membuahkan hasil yang positif buat kami semua. Engkau menolong BPN Perwati, Engkau menolong BPD Perwati Sumba, Engkau menolong Ibu Asna, Ibu Pendeta Aprisa, Engkau menolong Kak Esther, Engkau menolong Kitty, dan semua perempuan yang lain. Baik itu yang sudah menjadi penyintas ataupun yang terjebak di dalamnya. Beri kami semua kekuatan, beri kami semua kesatuan hati. Beri kami untuk punya hati yang lebih lagi untuk berjuang
bagi apa yang sementara kami bahas ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah boleh terjadi hari ini. Kami mohon supaya kasih Tuhan terus berkarya di tengah kehidupan kami, di tengah perjuangan ini. Karena tanpa Tuhan, kami tidak bisa apa-apa. Terima kasih Tuhan. Kami akan selesaikan webinar ini hari ini. Tolonglah untuk webinar yang akan datang nantinya. Supaya semua Tuhan boleh mendapat kesepemahaman yang sama. Narasumber, moderator dalam kehendak Tuhan. Kami mohon ampun ketika ada banyak hal yang kemudian dalam pembahasan kami tidak sejalan. Biarlah ini memperkaya kami dalam pemahaman kami. Tapi tidak mengganggu perasaan kami. Sehingga kami tetap ada dalam kesatuan hati untuk terus berjuang. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Aktivitas di sisa hari ini. Kiranya hanya Tuhan yang bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memohon kepada-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Adik Pendeta Merlin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di dua seri webinar yang lainnya. Ya, kalau kita masih mau di sini mungkin 5-10 menit ke depan, silakan. Setelah itu kami BPN masih akan melanjutkan lagi percakapan. Jadi nanti silakan leave. Tapi sekarang kalau masih mau saling menyapa, mau memberi kekuatan kepada teman-teman kita di Sumba, saya persilahkan. Mungkin supaya BPN juga bisa istirahat dulu 10 menit. Nanti setelah itu kami lanjut. Terima kasih semuanya. Boleh dinyalakan videonya dan suaranya. Kita saling menyapa satu dengan lain. Foto bersama kali ya. Ya, foto bersama boleh. Bersama dulu ya. Boleh dinyalakan. Supaya dinyalakan. Terima kasih semuanya. Foto bersama dulu, jangan dulu. Foto bersama dulu. Terima kasih. Selamat sore. Bu Rosmalia, sehat selalu. Terima kasih Bu Asnat. Terima kasih banyak. Terima kasih. Leke, selamat sore Leke. Terima kasih Kak. Terima kasih Bu Merlin. Terima kasih Kak. Saya sudah share link petisinya, tolong ditanda tangan dan dibagikan sebanyak-banyaknya. Ke seluruh dunia. Ke seluruh dunia. Iya benar, ke seluruh dunia. Noldi, Iya. terima kasih Noldi. Terima kasih semuanya. Oh Kak Dana, terima kasih Kak Dana. Kak Dana dari antropolog Unimed Medan. Antropologi. Terima kasih Esther. Foto Pak. Bukan kita. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak. Ini. Terima kasih Bu Asnat. Kak Irene. Terima kasih untuk semua. Terima kasih banyak tadi. Sharingnya sangat power. Terima kasih. Terima kasih Bu Asnat. Banyak ya. Sudah selesai. Terima kasih. Burut, bagaimana kabarnya Burut? Kakak ngomong. Kita nggak usah keluar, terima kasih banyak. Siti dari Sabah bagaimana? Baik. Pendeta Asnat, terima kasih. Karena Please semuanya. Bu Carmila, terima kasih semua. Sama-sama, terima kasih. Sudah selesai fotonya ya? Sudah harus keluar ya? Sudah selesai fotonya. Liz, terima kasih Liz. Dapat tadi bagian foto, sudah selesai belum? foto sudah belum ya? Barangkali live YouTube-nya Foto sudah, fotonya sudah. Irene dari Jerman. Fotonya sudah. Terima kasih Siren. Siapa? Nyala Kak. Kak Temi. Apa? Cucu. Salam buat Sopan, Perwati, dan rekan-rekan semua. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Terima kasih. Salam perjuangan. Terus ini webinar ini khusus temanya kangen-kangen ya. Kangen-kangenan dan tangis-tangisan Kak Temi. Ibu Asnat. Tapi tangisan yang powerful ya. Penuh kekuatan untuk menggerakkan gitu. Yes. Makasih. Jadi jangan khawatir dengan air mata. Air mata penting keluar. Banjir air mata. Benar Kak. Ibu Li sampai masih menangis coba. Saya juga harus menangis. Oh, boleh sampai menangis. Sampai yang sudah berhenti ya.
Bu Merlin, terima kasih doanya Pendeta Merlin. Salam. Cuma seperti dia nggak ikut. Ada nama Frankie. Terima kasih banyak.